selain daripada itu, untuk makluman Tuhan juga, Ya. dari segi kepimpinan ini, kelemahan yang saya nampak juga ada dalam mana-mana parti, Yes. yaitu masalah dia adalah mengenai dengan pemimpin ini yang mau kekal. Ya, mau kekal di dalam jawatan itu kalau boleh selama-lamanya. Nah, ini juga adalah masalah kedua, ya. Ramai pemimpin-pemimpin ini bila sudah duduk di dalam jawatan itu, apabila mereka sudah menjawat jawatan itu, mereka tidak mau lagi tinggalkan jawatan itu. Mau kekal di situ selama-lamanya. Dan untuk mereka mau kekal dalam jawatan itu, mereka sanggup melakukan apa saja untuk menang di dalam pertandingan, untuk kekal di dalam jawatan itu. Mereka sanggup buat apa saja. Dan oleh karena hal inilah kita melihat di mana unsur-unsur rasuah ini berlaku. Nah, sebab mereka mau kekal, walaupun orang mungkin ahli sudah tidak mau perubahan, mau tukar, tapi dia mau kekal di situ. Jadi oleh karena dia mau menjadi kekal, maka dia terpaksa dan dia harus menggunakan cara lain. Cara-cara. Ya. Dan sehingga unsur-unsur rasuah itu berlaku di dalam partai. Ya. Nah, ini yang saya nampak masalah yang kedua dalam kepemimpinan ini. Ya. Selain daripada tidak ada misi dan visi, ini tidak layak, tapi juga mau kekal. Ya. Dan sebab itu, dalam Patimpian Sabah ini, kita mau supaya hal-hal seperti ini tidak berlaku. Ya. Dan sebab itu, dalam Patimpian Sabah, untuk memastikan bahwa hal-hal ini tidak berlaku, maka saya memperkenalkan atau memberikan satu peraturan. Ya. Dan itu di dalam fasa ke-58, yaitu menghadkan tempoh jawatan di dalam parti itu kepada 2 pangkat saja. Ya. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena dengan adanya peraturan ini, maka orang yang mau tinggal lama ataupun mau duduk lama di dalam parti itu, jawatan tersebut, tidak lagi dapat melakukannya. Ya, karena apabila kita bagi tempo jawatan ini sudah ada di 2 pangkal ini, maka mereka tidak ada lagi bilang, oh saya mau sambung lagi, tidak. Ya, dan oleh karena mereka tidak dapat menyambung lagi jawatan ini, maka kita dapat menghilangkan unsur-unsur rasuah ini. Ya, sebab contoh, kalau dia tahu sudah yang dia tidak akan uh, dapat menyambung lagi. Dan kenapa dia mau menggunakan unsur-unsur rasuah? Kan dia tahu sudah yang dia akan step down. Jadi tidak perlu lagi dia mau sogok orang, contoh. Mau lobby-lobby Mau orang lobby lagi untuk mau sambung lagi. Karena dia Iya. tahu sudah temponya boleh. Iya. sudah selesai sudah. Iya, betul. Jadi dengan melakukan peraturan ataupun dengan melaksanakan peraturan ini, saya percaya bahwa ini akan boleh menghalang daripada orang itu untuk menyogok orang untuk mau kekal di situ. Ya. Jadi saya percaya bahwa dengan adanya penambahan ataupun adanya peraturan ini dapat menghalang lah ya daripada unsur-unsur rasuah di dalam parti. Karena saya melihat selama ini unsur-unsur rasuah ini berlaku di dalam parti karena pemimpin-pemimpin ini mau kekal di dalam parti itu. Betul. Dan ini yang saya nampak lihat. Dan selain daripada itu sebenarnya bila saya memberi peraturan ataupun masukkan peraturan dalam pelembagaan, hal yang kedua yang saya rasa penting juga di situ adalah supaya kita memberi peluang ya kepada generasi yang muda untuk menjadi pemimpin. Betul. Ya, jadi kalau dengan menghadkan tempo ini juga, maka pemimpin-pemimpin yang baru, yang berkelayakan, ya, yang mempunyai orang bilang energi, yang masih lagi muda, yang mempunyai tenaga, Betul. yang untuk berjuang, juga boleh memberi peluang kepada mereka untuk memegang jawatan yang ada di dalam parti. Dan bila orang-orang baru ini yang mempunyai energinya, mempunyai ide baru, semangat yang baru ini, mereka boleh membantu parti ini untuk maju ke depan. Ya, dan boleh membawa parti ini ke tahap yang lebih baik lagi. Ya, jadi dengan melaksanakan untuk 2 pangkal ini, saya melihat bahwa dia memberi impact yang baik untuk parti. Oleh sebab itulah, saya katakan ini juga merupakan satu kelainan ya, di mana parti-parti yang lain tidak ada menghadkan tempo jawatan ini. Tapi parti biasa kita hadkan karena kita nampak boleh membawa
perubahan Betul. dan membawa kebaikan kepada parti bersama.